Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu laporan tugas besar tugas minggu ke-14 tentang materi standar costing. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arianto dan rekan saya Selin Carlina dan Jacinta Jahara. Boleh di next. Oke, pada eh, kali ini terdapat studi kasus di mana dalam tugas standar costing sendiri yang akan dijelaskan oleh Jacinta. Di sini dijelaskan bahwa PT Goro-Goro adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin espresso. Pada awal tahun 2023, PT Goro-Goro ini memperoleh kenaikan permintaan hingga 20%. PT Goro-Goro tidak siap menghadapi lonjakan permintaan ini, namun PT Goro-Goro sudah terlanjur menandatangani kontrak dalam pembuatan mesin tersebut. Untuk itu, PT Goro-Goro meminta bantuan subkontrak kepada mahasiswa Universitas Telkom untuk merakit komponen produk espresso mesin. Berikut ini data dari mesin espresso tersebut. Kebutuhan bahan baku standar untuk membuat satu unit produk adalah sebagai berikut. Mahasiswa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum mengerjakan proses perakitan. Berdasarkan hasil analisis dari bagian engineering, standar tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk merakit satu produk adalah 5 jam dengan biaya per jamnya itu 40.000. Mahasiswa Universitas Telkom diberi target untuk merakit 100 produk mesin espresso. Mereka akan menyelesaikan produk ini dalam 1 bulan. Diperoleh data bahwa setelah produk selesai, biaya produk yang dikeluarkan adalah seperti yang di bawah ini. Beberapa komponen tidak ditemukan di Indonesia sehingga harus dipesan dari Cina. Komponen tersebut adalah bottom base, upper base, lock volta filter 1, upper holder, top holder, center support, dan handle. Pada saat pembelian, nilai dolar sedang meningkat sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Tenaga kerja langsung itu untuk membuat 100 unit, operator harus bekerja selama 625 jam dengan biaya sebesar 30.000 per jam. Dari hasil tersebut, PT Goro-Goro melakukan analisis terhadap kinerja dari mahasiswa Universitas Telkom. Di sini kami diminta untuk membantu PT Goro-Goro untuk mengetahui tingkat efisiensi dari penggunaan subkontrak ke mahasiswa Universitas Telkom dengan menggunakan selisih harian. Di sini untuk nomor satunya itu pertanyaannya, berapakah anggaran biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung untuk membuat 100 mesin espresso? Dari data yang telah ada, kita mengalihkan untuk harga satuannya itu dikali kebutuhan untuk 100 unit. Jadi harganya itu total harganya segini dan total keseluruhannya adalah 31.610.000. Untuk mencari tenaga kerja standarnya itu 5 dikali dengan 40.000 berdasarkan soalnya. Jadi hasilnya itu 20 juta. Total anggarannya itu kita cari dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja standar. Jadi hasilnya 31.610.000 ditambah 20 juta. Itu hasilnya 51.610. Diperoleh data bahwa setelah produksi selesai, biaya produksi yang dikeluarkan seperti di bawah ini. Berikut biaya bahan baku langsungnya. Lanjut untuk nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 sendiri. Berapakah selisih variansi biaya produksi dilihat dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada kasus di atas dengan menggunakan model satu selisih dan model dua selisih. Nah, di sini itu terdapat model satu selisih di mana rumus yang dipakai itu eh, ST atau total selisih HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. Di mana di sini tuh dalam tabel sudah dijelaskan diperoleh nilai dari metode satu selisih sendiri itu yang pertama pada komponen bottom base diperoleh nilai sebesar Rp 8,953,634. Dikarenakan dalam metode satu selisih sendiri itu terdapat nilai minus, maka dalam keterangannya itu disebutkan unfavorable. Oke, lanjut untuk metode dua selisih, di mana untuk metode dua selisih sendiri ini dengan ada terbagi menjadi dua.
yang pertama itu ada selisih harga, yang kedua itu ada selisih kuantitas atau efisiensi. Di mana selisih harga ini tuh rumusnya itu SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS. Sedangkan selisih kuantitas menggunakan rumus SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST. Didapatkanlah hasil seperti pada tabel metode dua selisih. Lanjut, untuk metode tiga selisih sendiri, di mana metode tiga selisih ini tuh, terbagi menjadi 3 bagian. Ada selisih harga, ada selisih kuantitas atau efisiensi, dan yang ketiga itu, eee, ada selisih harga atau kuantitas atau, selisih gabungan. Di mana selisih harga itu rumusnya SH sama dengan HST kurang HS kali KST, SK di mana selisih kuantitas itu rumusnya SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HS, dan selisih selisih gabungan rumusnya itu SHK sama dengan HST dikurangi HS dikali KST min KS. Nah, model, 3 selisih ini itu, eee, di mana di keterangan ini tuh KST, kurang dari KS, HST kurang dari HS. Terus yang kedua KST lebih dari KS, HST lebih dari HS. Terus yang ketiga KST kurang dari KS, HST lebih dari HS. Terus untuk yang keempat KST lebih dari KS dan HST kurang dari KS. Nah, didapatkanlah, tabel dari metode 3 selisih sendiri, di mana, di dalam selisih harganya itu didapatkan total sebesar 28.323.400 dan selisih kuantitasnya itu, 13.271.821 dan selisih gabungannya itu, 6.478.171. Di sini lanjut untuk analisis selisih biaya bahan baku langsung. Di sini ada metode satu selisihnya. Biaya bahan baku langsungnya itu sebesar 41.595.221. Terus pada metode dua selisihnya yaitu menggunakan ada dua, di mana yang pertama itu ada selisih harga biaya bahan baku itu sebesar 34.801.571. Terus, yang kedua, selisih harga kuantitas bahan baku itu didapatkan 6.793.650. Terus metode tiga selisih, itu tuh ada 3, di mana selisih harga biaya bahan baku didapatkan hasilnya itu, 28.323.400. Terus selisih harga kuantitas bahan baku didapatkan hasil 13.271.821. Terus untuk selisih harga atau kuantitas bahan baku didapatkan 6.478.171. Untuk analisis selisih tenaga kerja sendiri, dalam model satu selisih, rumus perhitungan model satu selisih itu dirumuskan dengan ST sama dengan JKST dikali TUST dikurangi JKS dikali TUS. Didapatkan, hasil dari analisis tenaga kerja metode satu selisih sendiri itu sebesar 1.250.000. Terus untuk selanjutnya model dua selisih, rumus perhitungan model dua selisih itu, ada dua. Yang pertama ada STU, di mana STU itu sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKS. Terus yang kedua itu ada SEU sama dengan JKST dikurangi JKS dikali TUST. Didapatkanlah hasil dari metode analisis tenaga kerja metode dua selisih seperti pada tabel ini, selisih tarif upah itu sebesar didapat hasilnya 6.250.000, terus selisih efisiensi upah didapatkan hasilnya itu, minus 5.000.000. Terus, untuk metode tiga selisih sendiri rumus perhitungan modelnya yang pertama itu ada STU. STU sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKST. SEU sama dengan JKST dikurangi JKS dikali TUST. Terus yang ketiga STEU sama dengan TUST dikurangi TUS dikali JKST dikurangi JKS. Terus didapatkan, sehingga didapatkan hasilnya untuk analisis kerja metode tiga selisih, selisih tarif upah sebesar 5.000.000, selisih tarif, upah sebesar minus 5.000.000 dan selisih harga kuantitas tenaga kerja, sebesar minus 1.250.000. Nah, di sini ada keterangan dari,
rumus-rumus yang di atas, di mana ST itu adalah selisih total, STO adalah selisih tarif upah, SEO adalah selisih efisiensi upah, STEU adalah selisih tarif efisien upah, terus TUST adalah tarif upah standar, terus TUS adalah tarif upah sesungguhnya, terus JKST adalah jam kerja standar, JKS jam kerja sesungguhnya. Selanjutnya, terdapat fishbone diagram yang menjelaskan dari studi kasusnya, di mana untuk poin utamanya yaitu adanya variansi standar dari costing dibagi menjadi material, method, man, environment, machine, dan measurements, di mana material itu berupa fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua ada penggunaan jumlah bahan yang tidak akurat. Selanjutnya ada metode di mana belum menggunakan sistem yang terintegrasi, lalu adanya ketidaksesuaian antara prosedur operasi, standar, dan praktik nyatanya. Yang ketiga ada man, di mana adanya kesalahan komunikasi dalam rekapitulasi data dan proses produksi. Selanjutnya absensi dan pergantian karyawan, kurangnya pelatihan dan keterampilan. Selanjutnya ada measurements, di mana adanya kesalahan dalam perhitungan biaya standar, inkonsistensi penerapan metode dan standar biaya, serta pencatatan data yang tidak akurat. Lalu ada mesin, di mana adanya kerusakan dan gangguan mesin, variasi penggunaan kapasitas mesin, dan kalibrasi mesin yang tidak akurat. Lalu yang terakhir ada environment, di mana adanya perubahan regulasi dan kebijakan, kondisi pasar, serta fluktuasi ekonominya. Selanjutnya, adapun perbaikan yang dapat dilakukan untuk departemen pada study case-nya, di mana yang pertama itu memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara departemen perakitan, pemasok, dan manajemen sehingga bisa membantu mengidentifikasi masalah yang timbul dan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, memberi pelatihan dan meningkatkan keterampilan untuk merakit produk. Yang ketiga, mengevaluasi alur kerja dan mengidentifikasi proses yang kurang efisien agar meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, memeriksa ulang perhitungan biaya dan pencatatan data untuk mengurangi tingkat kesalahan. Selanjutnya, perlu adanya konsistensi dalam penerapan metode dan standar biaya, menggunakan teknologi dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perakitan, mengevaluasi pemasok secara teratur untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan harga yang kompetitif, serta memantau kinerja untuk mengidentifikasi masalah yang perlu perbaikan, dan untuk melacak kemajuan. Berikut merupakan link pengerjaan Excel-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih.